Ya, sama nih, begitu banyak. Sementara Codex Sinaiticus Vaticanus yang kau anggap itu di abad keempat atau abad ketiga, itu pun tidak selengkap seperti ini. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, dia berkepanjangan, tiada kamu kucung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah. Di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma dengan Akhi Simen ya. Akhi Simen ini seorang mualaf yang cerdas nih kaum muslimin. Jadi banyak sekali orang-orang kafir tuh, orang-orang Kristen tuh terkapar dibuatnya karena memang beliau ini menguasai sejarah ya, menguasai bagaimana awal mula kekristenan itu ada itu ya. Nah, terus kalau untuk narasi tajam itu Akhi Zuma itu memang beliau juga jagonya itu beliau jagonya itu. Jadi kita patut berbangga yang dimana umat Islam itu dapat berjaya oleh karena orang-orang seperti beliau-beliau berdua ini. Masya Allah. Baik, kamu muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Ketiga, kitab itu terjaga Al-Quran. Bayangkan, ya bayangkan satu-satunya kitab yang orang buta, masih anak kecil, ya bisa menghafal 30 juz. Itu hanya ada di dalam Al-Quran dan di Islam. Kalau saya tanya sama Anda sebagai Kristen bertahun-tahun sampai beranak cucu Anda, bisa nggak saya uji Anda hanya di satu karangan Amsal? Bisa nggak? Tidak ada Kristen yang bisa menghafal kitabnya sendiri, membuktikan bahwa kitab itu kontradiksi, berubah-ubah. Anda paham? Al-Quran itu dijaga. Ya, kenapa bahasa Arab? Karena satu-satunya kaidah bahasa yang menampung semua kaidah bahasa adalah Arab. Biar paham kau. Ya. Kedua, kenapa harus Islam, saudaraku? Islam itu, saudaraku, Allah memerintahkannya langsung. Sementara Kristen tidak pernah Elohim Yahweh atau Yotvet Fave, ya, atau El Asadai ataupun Yesus memerintahkan kita masuk Kristen, hantu belau. Di mana perintahnya di dalam Bible masuk kita Kristen, di mana? Ketiga, tidak pernah diperintahkan Yesus di dalam Bible untuk menyembah dirinya. Tidak pernah juga bapaknya. Kalau kau baca di Yohanes 4, Yesus itu menyembah bapaknya. Yohanes 4, dia berkata, "Hai perempuan Samaria, kau tidak menyembah aku di atas gunung atau di Yerusalem. Makanya sekarang heran saya, orang Kristen heboh-heboh ke Yerusalem. Sana bukan kota suci lagi." Itu kata Yesus. Ya. Lalu dia berkata, "Kau menyembah apa yang tidak kau kenal," kata Yesus. Sementara kami. Kenapa di situ Yesus menggunakan kata kami? Karena dia dan para malaikat dan para nabi-nabi sebelumnya itu menyembah Bapaknya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Hantu belau. Diperintahkan menyembah roh. Nenek moyang kau sebelum datang agama, kita menyembah roh leluhur kita. Apa bedanya dengan roh iblis? Hantu belau. Kok ngarang-ngarang kau? Udah, poin 1 itu kau bilang tadi aspek kitab. Iya, dan tenang dulu. Di dalam Bible saya lanjut. Karena Anda bertanya, saya belum selesai. Iya, satu Di poin dalam Bible, dulu. Ini saya terlalu kasih banyak poin, kau ribuan. ini ngawur semua. Nanti Saya ku kasih bantah ribuan. semua poinmu itu. Bro, Poin cepet. pertama kau berbicara tentang Anda minta kitab. satu, saya kasih ribuan berurutan kepada Anda. Makanya kau berbicara tentang Bukan kitab. sebaliknya, saya minta satu pun Makanya tidak aku hadir. tanya dari awal, kau sanggup nggak berdialog dengan aku? Alah. Bukan nggak sanggup si Terus Jimen kau nggak berdialog. sanggup. Gimana Lama-lama kau ini? memang gini loh, Kau Tuhan kau aja monolog, nggak sanggup bukan dialog sama kau berdialog. loh. Kau monolog. Cepet. Cepet, diam Ngerti dulu. nggak kau Tuhan kau aja berdialog nggak sama sanggup ngomong monolog? sama kau loh.
Oi, cepet. Jangankan si Jimen, Tuhan kau pun nggak sanggup ngomong sama kau kalau kayak gini. Kau Ya, yang nanya makanya sama gini. dia. Kau kan yang bertanya sama Aspek dia. poin pertama kau sampaikan tadi, Quran itu terjaga. Hmm. Nah, secara aspek kitab lah kau berbicara. Bisa kau tunjukkan yang dijaga itu apa? Secara tekstualnya itu ada nggak tulisan Said bin Sabit? Apa? Biar kita bisa komparasi antara yang kau pegang sekarang dengan tulisan Said bin Sabit. Kalau kau bilang terjaga secara tekstual. Kok malah ke sana? Anda Ini Anda kan nggak poin nyambung. pertama kau bilang tadi, Quran itu yang berupa kitab terjaga. Coba kau tunjukkan tulisan Said bin Sabit. Bro, dengar saudaraku ya. Anda bertanya kepada Gimana kau ini? Diam dulu. Anda bertanya kan saya jawab Dulu nih. lah. Jangan asal bunyi-bunyian. Kau dengar diam dulu. lah dulu. Tuhan Apanya kau pun jadi yang lelah nengok kau terjaga? ini. Coba apanya yang terjaga? Yang kau Diam maksud ini coba dulu. detilkan dulu. Apanya yang Iya terjaga? diam dulu. Gantian si Jimen mau jawab. Tuhan kau pun nggak bisa debat sama kau loh. Iya, apanya yang terjaga? Itu dulu jelaskan. Apa yang terjaga? Iya ini si Jimen mau ngomong, diam dulu. Aduh. Oke. Anda bertanya pertama itu kepada saya, ya. Apa sih yang terjaga dari Al-Quran itu? Kitab Anda itu apanya yang terjaga? Saya membuktikan yang kalmu, hai penghuni-penghuni neraka, dengarkan baik-baik, ya. Iya, aku lebih Apa suka itu? di neraka. Jelaskan Iya, apa yang terjaga. Iya, dengarkan. Kamu Saya sedang jelaskan ini loh. Saya sedang jelaskan ini. Wah Dengar ini dulu. kenapa ini orang Kristen ini kayak gini to the kelakuannya semua point, tadi? to the point aja. Nggak Jangan bisa kau banyak intro. nggak bisa kau jadikan orang budak kau mentang-mentang nenek moyang kau penjajah lalu kau nyuruh orang seperti yang kau mau. Kau kan bertanya di sini kan room edukasi. Kalau kau cuman mau sesuai dengan mau kau datangi gereja sana kau diskusi sama pendeta. Biar jawaban kau semuanya divalidasi sama pendeta. Ini orang lagi ngomong. Kau kan mendengarkan jawaban. Diam dulu. Inilah Lanjut, kebanyakan makan berdua kayak gini kelakuan kau. lanjut. Quran yang terjaga itu apanya? Coba lanjut. Oke, yang paling instan yang bisa kau lihat di depan mata, yang kau bisa masuk akal, ada anak kecil, buta, tidak bisa melihat, ya, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Sampai hari ini pun terjadi satu Al-Quran, terjemahan, tajwidnya, artinya, maknanya dihafal oleh hafiz Quran. Kalau kita bandingkan kitab-kitab yang lain, contohnya kitab Bible, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghafal satu karangan Yohanes saja. Karangan Yohanes. Tidak ada. Satu poin itu. Kedua, Anda menanyakan, apa sih dari tulisan Zabit itu manuskrip yang tertuanya? Banyak saudaraku. Manuskrip Al-Quran itu contohnya Birmingham, Codex Ya, Parisino. tunjukkan tulisan Said bin Sabit. Quran ini yang kau maksud ini apa? Quran ini hafalan kah atau teks original secara tulisan musab-musab itu? Aduh, agak susah lah kalau kayak gini loh. Soalnya kau sendiri nggak ngerti Al-Quran, makanya kau jangan bertanya tingkat level kelas 3 dulu, kau dipaut dulu. Berarti si Jimen harus menjelaskan sama kau apa definisi Al-Quran. Ternyata kami pikir kau udah ngerti Al-Quran apa. Kau udah ada di kelas 5, kau aja si Jimen turun kelas 1 lagi. Sekarang si Jimen nggak usah dulu jawab pertanyaan kau tadi itu, karena kau nggak ngerti ternyata Al-Quran. Sama aja kau kayak gini loh. Apa ini maksud dengan teorema Pitagoras? Tahu-tahu kau nggak ngerti huruf X apa, Y apa, 1 apa, 2 apa. Yaudah turun dulu Jimen, turunkan level mulu deh. Jelaskan dulu sama dia nih Al-Quran deh. Emang agak gini kita mau oten nih. Udah Ya, tinggi jelaskan level Quran kita, tuh. diturunkan ke bawah. Kupikir jelaskan kau Quran yang dari kau tadi maksud itu ngerti. apa? Yang Ya terjaga diam itu dulu apa? lah. Iya ini lagi Tekstualnya dijawab, kah? diam kau. Aduh. Diam kau. Ini dia lanjut Jimen. Emang agak lain Oke. anak-anak makan bangke ini. Iya. Jadi dia mengatakan tadi bahwa apa sih manuskrip tertuanya yang dituliskan di abad ke-7 sejaman dengan Zabit itu? Ada banyak sahabat-sahabat para nabi. Contohnya manuskrip Al-Quran Birmingham, Codex Parisino atau Petropolitanus, manuskrip Sanaa. Itu abad sejaman dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diwahyukan, diucapkan Nabi Muhammad kami, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, lalu dicatat pada saat itu ada manuskripnya. Lalu Anda menyatakan apa buktinya? Ada nggak buktinya? Oke, saya tunjukkan kepada Anda satu. Ya, Anda bertanya, ya, Anda menanyakan, saya uji kemampuan Anda. Coba kau baca ini manuskripnya di abad ke-7. Coba kau baca.
Kalau kau memang lebih pintar. Apakah itu Ayo, tulisan Said bin Sabit? Apakah itu tulisan Said Iya, bin Sabit? para sahabat. Aduh, Iya, kacau saya kau jawab ini. iya. Sekarang Jangan terlalu abad ke-7. memaksa. Saya tanya. Mbak, tunggu dulu, bentar, aku masuk sedikit nih, bentar Jimen. Kau minta keterjagaan Al-Quran itu harus ada tulisan Zaid bin Sabit gitu. Gitu maksudnya. Makanya yang terjaga ini apanya? Secara tekstual. Makanya kah? kau itu nggak ngerti. Yang maksudnya terjaga Al-Quran. Sejak kapan Al-Quran itu adalah tulisan Zaid bin Sabit? Kalau Al-Quran ditulis sama Zaid bin Sabit, namanya adalah Al-Quran yang ditulis Zaid bin Sabit. Kalau Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa hafalan ataupun tulisan. Tapi kalau kau minta mana tulisan Zaid bin Sabit, nanti kalaupun ada tulisan Zaid bin Sabit, nanti kau minta tulisan Ibnu Mas'ud nanti. Terus kalau seandainya udah ketemu tulisan Ibnu Mas'ud, kau minta nanti tulisan Ubay bin Ka'ab. Agak lain kau Kristen. Yang disebut dengan Al-Quran itu wahyu Tuhan yang bisa dihafalkan, yang juga bisa dituliskan. Sejak kapan tanda-tanda keterjagaan Al-Quran adalah dengan masih adanya tulisan Zaid bin Sabit? Kan otak kau agak gimana gitu. Oke, Al-Quran berarti itu juga kita dihafalkan. beralih berarti gini, Al-Qurannya yang terjaga. Iya, berarti gini secara Quran itu secara wahyu. Berarti yang Bukan kalian secara pegang wahyu. ini, Inilah gimana bahasa sih? Indonesia aja udah gagal. Wahyu Tidak yang ada Al-Quran secara wahyu. diucapkan. Gimana Al-Quran ya itu kalian? tidak ada secara wahyu. Memang Al-Quran itu wahyu. Inilah kan. Makanya kau waktu belajar bahasa Indonesia jangan kabur. Kayak gini hasilnya, Iya, rusak Quran peradaban. itu dianggap wahyu. Bukan dianggap wahyu, tulisan memang wahyu. Secara tekstual. Itu tuh namanya mushaf Al-Quran. Kalau yang kau maksud yang tertulis yang dibaca Quran setiap hari itu namanya adalah wahyu. Sepakat nggak? Bukan secara tekstual. Quran bukan tulisan. Sepakat nggak? kau tahu nggak Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan artinya yang dibaca. Yang dibaca itu apa? Baik yang tertulis, baik yang dihafalkan, asal dia dilafazkan dan dikeluarkan itu namanya Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, kalau yang kau maksud yang tertulis itu namanya mushaf Al-Quran. Kalau yang kau maksud nanti yang diucapkan para hafiz itu namanya hafalan Al-Quran. Kau tanya apa yang terjaga? Kami menjawab Al-Quran. Lalu kau bilang mana yang Iya, ditulis secara sama Zaid bin Sabit? tekstualnya mana? Yang sejaman dengan Tekstual mana? Muhammad. Contoh Said bin Sabit itu kan Iya. mana tulisannya yang Iya, terjaga iya tadi. kenapa? Kenapa harus ada tulisan Zaid bin Sabit untuk membuktikan Al-Quran terjaga? Ya, secara iya. Kalau kalian berbicara oke. tentang artefak, seharusnya harus bisa Nah, membuktikan ini hal tersebut. sejak kapan artefak itu? Emang artefak kau tahu siapa penulisnya? Harus ada bukti Kau tahu siapa otentik penulis kalau kalian Iya, aku berbicara tanya. tentang Kau tahu? Tunggu. sejarah. Tunggu. Gimana Kau tahu nggak kalian yang ini? menulis artefak siapa? Harus Emang kau ada tahu bukti secara pasti? otentik. Iya, berbicara kalau ada tentang artefak. keterjagaan situs-situs Otentik tersebut. artinya apa? Ya, otentik artinya apa? Maksud otentik apa? Tahu siapa penulis Jadi- semua artefak dan inskripsi? Gitu. Ada nggak buktinya? Coba tunjukkan. Bendanya Tunjukkan ada satu nggak? artefak. Ada manuskrip udah ada ditunjukkan. Sekarang aku tanya, tunjukkan satu artefak dan inskripsi yang diketahui secara pasti penulisnya. Tunjukkan satu aja, bisa? Ada tidak buktinya pada kalian? Itu yang kutanya. Ada, Biar- tadi kan sudah ditunjukkan sama si Jimen. Ada yang namanya manuskrip Birmingham dan manuskrip Sana'a. Kau minta yang Zaid bin Sabit. Pertanyaanku, kenapa harus Zaid bin Sabit? Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah juga dengan hafalan. Nah, kalau kau bilang bukti keterjagaan Al-Quran adalah dengan tahu siapa penulisnya, pertanyaanku, kau pernah belajar ini arkeologi? Coba kau tunjukkan satu artefak yang dipastikan penulisnya itu jelas siapa? Coba tunjukkan satu artefak aja. Kok jadi lari kemana-mana kalian? Makanya tadi banyak. Lah inilah kau Kristen, ngomong jangan sok-sok kepada ilmiah tapi nggak ngerti apa Quran. arti artefak, nggak ngerti apa arti inskripsi. Yang namanya pembuktian keterjagaan itu begini nih. Ketika zaman dulu ditemukan ditemukan tahun 2000 ada manuskrip yang setelah diuji karbon ternyata hadir di abad ke-6 dan ke-7. Tulisannya sama persis dengan yang kami baca hari ini, itu namanya terjaga, PA. Itu namanya terjaga. Yang tidak terjaga itu ketika ada manuskrip Sinaiticus, di dalamnya tidak ada kata tertulis 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, tiba-tiba 2000 tahun kemudian muncul. Ini namanya ada ayat sempalan. Artinya tidak
Waduh, dilaporkan Itu kenapa? terlalu ribut pulanya. Anda yang terlalu Kalau ribut. nggak bisa menjelaskan secara bukti Anda yang tidak otentik, dengar, nggak ada, bilang gitu Diam dulu, aja, kan cepet, gampang. cepet. Tidak ada tulisan Said bin Cepet. Sabit, selesai. Dengarkan dulu, diam dulu. Makanya Saudaraku. tidak ada bukti Said bin Sabit Diam ada dulu, tulisannya. saudaraku. Udah jelas. Nggak Diam mutar dulu, diam sana, dulu. mutar sini. Diam dulu. Kalau Anda meminta ya tulisan Zain bin Zabit, karangan Zain itu hanya ada di dalam Bible hantu belau, karangan Yohanes. Tetapi bukan Yohanes yang menulis. Iya, Itu kalau hanya tidak di dalam ada tulisan Bible. Said bin Sabit yang Jangan terjaga secara standarisasi. tekstual, bilang saja Secara tidak ada, kan Dengar. gampang gitu. Nggak ada, Host, bilang gitu aja. host, izinkan saya jadi moderator. Ini penyembah berhala udah nggak ada ilmu lagi, bising kali pun. Nah, ya. Boleh Jangan kau kasih standarisasi dari Bible, kau samakan dengan Al-Quran. Bible itu bukan wahyu dari Tuhan, udah campur tangan manusia. Sementara Al-Quran itu adalah firman perkataan Allah, lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah. Sejaman pada saat itu dicatat para sahabat. Apa buktinya? Ya, ada manuskrip. Sejaman pada saat itu 617 tahun. Sekarang kalau saya tanya, tunjukkan kepada saya Bible kau manuskripnya itu abad pertama, hantu belau sejaman dengan Yesus. Buktikan dulu. Kau buktikan mana? Kan ku bilang gampang, kalau tidak ada tulisan mana? Said bin Sabit, ya nggak Saya apa-apa, bilang tidak ada, ada. itu aja bilang. Saya barusan muter baca. sana, muter sini, Telur browsuk. Saya udah baca sama Anda. bilang aja nggak ada tulisan Said bin Ngapain kau Sabit. paksa? Memang asli Jangan tolol. yang Yang mana begitu tulisannya? Cek. Sementara Muter sana, yang muter Anda tanyakan sini. itu juga nggak ada dasarnya. Iya, mana tulisannya kalau tidak? Nah, Gini, izin. wahyu itu turun kepada Kalau tidak Rasulullah. ada Maka secara Rasulullah bukti tulis otentik, mencatat. Ngerti nggak? Mencatat. Jadi itu kan secara lisan ada disampaikan catatan kepada Said bin Sabit. Kalau tidak ada, ya tidak. sabar. Otakmu itu hanya seberapa? Maksudku nggak apa-apa kalau tidak ada tulisannya. Ah, kan disampaikan secara lisan untuk dihafal, terus dicatat. Nanti catatan dan hafalan itu dibacakan kembali di depan Rasulullah untuk recheck seperti itu. Jadi dihafal, intinya ya Al-Quran itu dihafal, recheck kembali, dibacakan kembali, diulang kembali, dicek kembali seperti apa bacaannya, benar nggak? Ada recheck namanya itu ya. Terus disuruh menuliskan. Nah, yang terkenal itu adalah Said bin Sabit. Maunya kau itu seperti tulisan sekarang. Ini ditulis oleh Said bin Sabit. Bible ya, itu siapa yang nulis? Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu memang mereka yang menulisnya? Bisa nggak membuktikan? Ya, izin Bu Harisan, saya mau menjawab dulu, izin saya. Silakan. Yang dijaga di sana itu adalah kalimatnya, saudaraku Cepek, ya, kalimatnya. Kalimat itu, ucapan itu, perkataan itu tidak berubah dimakan oleh zaman, tidak berubah karena diubah-ubah oleh tangan manusia, entah ahli-ahli kitab Anda atau ahli-ahli Taurat atau kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi ketika Allah menurunkan kepada baginda kami, perintahkan mereka sholat 5 waktu. Sampai hari ini ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Perintah tersebut dicatat, ada manuskripnya, ya, manuskrip Birmingham, ya, Parisino, Kodeks Parisino, Sanaa. Itu tahun-tahun ketika Nabi Muhammad masih ada. Bahkan setelah wafat dicatat lagi. Lalu Anda mengatakan mana tulisan Zain bin Zabit? Zain bin Zabit itu tidak mengeluarkan tulisan karangannya. Tidak seperti standarisasi Bible kau. Biar paham kau, telur busuk. Kalau Bible karangan Yohanes. Tidak seperti itu Bible.
Zain bin Zabit itu sahabat para nabi, itu mencatat agar terjaga, agar ada warisannya. Dan pada hari ini saat tulisannya itu sama sampai hari ini. Lalu Anda meminta mana manuskripnya? Saya tunjukkan kepada Anda salah satu contoh manuskripnya ini, ya, supaya Anda masuk di pikiran Anda. Kalaupun kutunjukkan kepada Anda tidak akan paham. Nih sama dengan tulisan sekarang, ya, sama nih, begitu banyak. Sementara Codex Sinaiticus Vaticanus yang kau anggap itu di abad keempat atau abad ketiga, itu pun tidak selengkap seperti ini. Itu Telur nggak busuk. sama tulisannya dengan yang kau pegang sekarang di kau ngaco kau ini. Oke. Apa Kan bukti tidak Anda sama tidak itu sama? tulisan yang Apa itu yang huruf kau apa ini? tampilkan dengan yang Oi, kau pegang apa buktinya? sekarang. Apa buktinya tulisannya tidak sama, kalimatnya tidak sama? Saya tanya, ini Itu- huruf apa? Apa huruf apa Itu ini? Kalau kau botak, mengerti? botak gundul, biar kau tahu gundul. Ya nggak apa-apa, gundul itu Yang nggak kau pegang apa-apa. beda. Di pondok pesantren Makanya juga apa yang banyak terjaga, kok. kutanya. Arab gundul itu Ini biasa, sudah tapi orang bisa baca. Cepet, Dia sudah jangan membuktikan secara paksakan tekstual otak tidak terjaga. pikirmu itu untuk membaca Al-Quran sampai dengan sekarang ribuan kali. Iya, ya. secara tekstual. Sabar. Ribuan kali ya. Al-Quran itu dicetak. Ada nggak ditulis di situ? Ini di penulisnya Makanya si secara Anu. Nggak tekstual pernah tidak terjaga, ada. tidak. Nggak pernah ada. Karena itu wahyu diberikan kepada Rasulullah. Ribuan kali pernah nggak ada tulisannya? Iya, makanya secara ini tekstual ditulis tidak oleh si Anu, nggak ada. Contoh ya, misal Tekstual kan nggak Al-Quran di terjaga, seluruh sudah dunia berbeda ini, Al-Quran di seluruh dunia ini Kalau dikomparasi dimusnahkan, dengan yang kalian pegang dihancurkan sekarang. Al-Quran seluruh dunia ini. Apakah Al-Quran akan hilang? Tidak. Karena ada jutaan orang yang hafal Al-Quran itu sendiri, dengan cepat itu akan dicetak kembali. Nah itu yang nggak paham kalian. Dia ini yang Udah. ada di otaknya itu according Matthew, according Luke, according Mark, according John. Padahal ya sekolah Kristen sendiri nggak mengakui itu siapa sesungguhnya. Ditempelkan aja nama itu pada abad 2. Bisa nggak membuktikan? Nggak bisa kan? Silakan. Izin Bunda, kita tidak boleh kata guru saya nih ya, kata guru saya Bunda, izin ya Bunda. Makanya saya makhluk seperti itu tidak boleh ditanggapi terlalu serius. Karena kenapa? Kata guru saya, jangan berlama-lama berkubung di kubangan B2. Berlumpur di kubangan B2. Saya tidak mau, kita tidak mau karena kelas kita beda. Ya. Karena standarisasi Bible-nya disamakannya dengan Al-Qur'an. Kalau di dalam Bible ada karangan Yohanes, ngerti nggak dia? Karangan cepek, berarti karangan dari isi otak dia, dari ide Kalau dia. yang kayak gitu harus cepat-cepat dibuang. Iya. Nah, jadi saya hanya mengedukasi. Kalau yang saya baca tentang Al-Quran, kenapa saya milih Islam? Karena manuskripnya ada. Tulisan maknanya itu masih sama sampai hari ini. Kalau soal kau mengatakan gundul, ya kalau gundul yang dulu manuskrip yang lama, pertanyaannya apakah beda makna yang lama dengan yang sekarang? Tidak sama. Kepalanya yang gundul. Nah, Kepala si cepet itu. Nah, makanya saya bilang beda dengan Bible kau. Di dalam Bible kau, contohnya Yohanes 13 ayat 13, dengan tulisan aslinya berbahasa Yunani, bahwa itu adalah guru dan tuan, kau jadikan Tuhan. Itu beda makna, bukan hanya kalimatnya yang beda, bukan tulisannya hantu belau. Hanya Oten Indonesia yang menyamakan guru dengan tuan, dengan Tuhan. Tuan dengan Tuhan, itu hanya Oten di Indonesia. Iya, benda. Makanya saya tadi kalau dia minta manuskrip, mana tulisan saya kasih sebutkan tulisan-tulisan tersebut, ya. Birmingham, Parisino, Sanaa, Topkapi atau Topkapi. Itu manuskripnya ada di zaman Rasulullah. Bahkan setelah wafat Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, itu ada. Dia tidak tulisan yang dicatat Jimen, tidak. Karangan Jimen tidak, itu hanya berlaku kepada penyembah kitab-kitab penyembah apa?
berhala, biar paham kau. Gitu. Yang dijaga itu adalah kalimatnya. Apa yang diucapkan Allah lalu disampaikan kepada baginda kami Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dan kepada umatnya masih sama sampai sekarang, hantu belau. Tidak berubah-ubah. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi palsu, Tadi kan saya udah Kristus bilangin, jangan palsu. di-mute. Modal congor aja kamu, cuma congor. Di mana tertulis Tuhan Kok kamu mute-mute? mengutuk? Kok kamu mute-mute? Siapa itu? Di Kamu yang mana siapa? tertulis Tuhan dengerin mengutuk cuma. orang benar? Di Gantian mana ngomong gak tertulis? cuma. Gantian. Kamu Dengarkan, congor semua aja, dengarkan, kamu. dengarkan Orang-orang pertanyaan di komen saya. ini. Nggak ada Saudara. ilmu kamu, cuma framing aja kerjamu. Tante Udah Om, dibilang dengarkan Yesus pertanyaan tidak saya. bilang. Tante Tuh. Om, Tante Om, dengarkan saya. Dengerin, Di mana dengerin. tertulis? Aku bukan Tante mau Om, dengerin Tante Om, khotbahmu. Dengerin, Tante Om, dengerin. dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Dengarkan pertanyaan saya. Habis itu Anda ngomong, bisa di-mute. ngomong. Anda ngomong 3 abad setelah ini. Pertanyaan saya dengarkan. Di mana Saya tertulis? membuktikan Di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan dia kau mengutuk orang benar. Gitu saudara ya. Nah, ada begini. sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis. Kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar. Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur. Oh, tensinya naik. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban, cari batu alu, dia telan. Ya, itu suaranya juga kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik. Naik. Jangan emosi lah. Kamu di-mute karena kamu gak mau menjawab pertanyaan. Di mana tertulis? Kan kata Paulus, sebab ada tertulis. Nah, Anda memaksakan. Saya bertanya, di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Gitu loh. Tertulis di mana itu? Silakan. Siapa lagi palsu-palsu ini? Biasa murid Paulus. Ayo, silakan dilanjutkan menjawab orang Kristen, silakan saudara. Di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Silakan. Nyamar-nyamar dia ini. Penyamar ajaran Paulus Ya. memang. Ya Jawab. namanya pengikut Paulus begitulah. Kalau dengan dustaku, memang. Nola Sabrina, kau turun aja ke neraka ya, nyamar-nyamar. Ada si Nola ini. Nola, Kristen. Fans berat dia sama Bang Suma itu. Nola Sabrina, Kristen Muslim. Nola. Mbak Nola. Ya Allah. Kepencet kan Nola? Nola. Padahal tadi kalau si Kristen itu Bang ya, kalau dibuka di kitab Ulangan 1820, Ini Bunda. Tadi yang kepala batu. di Ulangan 1820 tuh Bang, itu situ udah jelas Yesus itu harus mati, Yesus sesat. Kadang-kadang emang bener-bener. Aduh, pendapat kalian ada aja. Harus sesuai pendapat kalian aja semua, nggak Karena bisa gini, pendapat. lu baca Yohan di kitab Ulangan 18 nomor 20. Kalau seandainya nggak ada dikatakan nabi palsu itu wajib mati, besok gue dibaptis. Yuk kita buka datanya. Eridin. Selamat sore, Eridin. Ya, Kristen. selamat sore. Kristen, Bang. Assalamualaikum, Ustaz. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang disampaikan Bang? Saya mau tanya satu, saya tidak paham. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 50 silakan untuk menyunat telinga. Coba terangkan depan saya. Alhamdulillah. Tanya ke mana Bang? Ke Islam ke Kristen? Saya Islam, tapi saya tidak paham. Mau tanya ke mana? Ke Kristen? Saya mau tanya sama Ustaz Jumah. Iya. Gimana? Ya, apa maksudnya itu Ustaz? Itu yang menyunat telinga itu. Coba Ustaz jelaskan kepada saya supaya saya tidak bingung. Iya, kalau sunat kulub kan potong kulub Bang. Kalau sunat telinga, Kisah para Rasul 78, berarti telinganya harus dipotong sedikit. Jadi artinya Kristen ini kena sunat telinga namanya. Iya, sunat telinga. Potong telinga sedikit. Oke, paham Ustaz, paham. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Mau disambung pakai paha ayam juga nggak apa-apa. Cuman saya takut 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Bocor ya Allah Akbar, astagfirullah. Oke, keluarkan saja saya. Yang penting makasih. Iya, kan kalau potong kulub, sunat kulub potong kulub. Kalau sunat telinga ya potong telinga lah. Yang sunat hati lagi Ustaz. Kalau sunat hati kena lever. Usahakan makan makanan yang membuat hati mereka kena lever sepotong maksudnya. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Disambung pakai kulit ayam ya biar berbulu ya. Sutejo, selamat sore Sutejo. Kristen Muslim, Sutejo. Bang Dito di mana Bang Dito? Muslim Bang. Masih tanya hidup sama orang Bang ini. Dito. Kapan? Apalagi si Patejo. Bang Dito. Piye sih to? Anu Ini Pak Kristen Babi. ya? Bang, ditanya dulu Kristen ya Bang? Kristen. Kristen. Iya, pengikut Kristus yang dikutuk. Oh. Di giginya habis di depan. Oke Bang Dito. Bang Juma, boleh nggak saya ngomong begini Bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak Bang? Boleh, sesuai dengan ulangan Galatia 3:13 itu boleh. Iya betul. Iya. Ya lanjut Bang. Tapi tepatnya situ Kristus yang terkutuk gitu. Iya, bukan Yesus tapi Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu ada ini itu partnernya tuh. Mas, aku bahasanya begitu ndak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Hebat kali bisa menyalib Tuhan. Nah itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia, tidak boleh orang lain, tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan. Lanjut Tuhannya manusia, yang dosa itu manusia. Jadi yang menyelamatkan harus manusia, begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya. Yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, yang mati penebus dosa itu disebut penebus dosa itu adalah manusia. Berarti menjadi Tuhan. Yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan, begitu loh, Mbak. Maka enggak mengerti. Berarti manusia yang nebus dosamu, baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia terjalar dosa. Oke? Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu?
Loh, itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal Begitu. iman. Lanjut gurun dah. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, Mau aku suruh lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. no. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang Dito? On, bukan ong. Nggak Saya tahu kalau dengan dia Bang Dito itu senang sekali soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu dan tidak harus menjatuhkan. Silakan Bang Dito. Kalau Bang Zuma kasar sekali kalau Bang Zuma, Alah. mau enggak? Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, nggak mudeng kau. Lemah lembut aja nggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa Saya tanya dulu, lembut, Bang. kuwi Kok masuk Jawa? ngono Kok Jawa loh. bisa Kristen Bang? Kau apa? Kau murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kok kenapa bisa kau Kristen Bang? Nah inilah yang tidak bisa diterima. Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh. Enggak. Tidak mau merasakan keimanan seperti orang Kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke mute, buka Bang, buka mute-mu. Ini Kau memang korban. Murtad. Ini korban Bunda. Ini kesian. korban dia itu karena pelihara babi aja. Yang tadi kamu sebut, bagaimana perdebatan itu berlangsung. yang namanya Akhizimen ini memang cerdas ya. Beliau adalah seorang mualaf dari Nias yang untuk keilmuannya sendiri luar biasa. Untuk kristologi, sejarah luar biasa. Memang beliau adalah seorang mualaf yang cerdas ya. Sebelum beliau menjadi seorang mualaf pun sudah ketika bercampur baur sama orang-orang kafir itu sendiri ya, sama orang-orang Kristen, itu selalu selisih paham karena pengertiannya gitu ya. Karena menurut Akhizimen ini ya, waktu masih Kristen itu beliau berkata tidaklah mungkin ya Tuhan itu akan membelah diri dan tidak mungkin Tuhan itu akan lebih dari satu, karena menurut Yesus itu sendiri Tuhan itu hanyalah satu gitu ya. Nah jadi waktu itu banyak sekali orang-orang Kristen yang memusuhinya gitu ya. Memang dia sudah tanda-tanda mau mualaf itu sudah nampak ya, karena Islam itu adalah agama orang-orang cerdas, di mana orang-orang itu mau menggunakan akalnya, orang-orang itu mau menggunakan nalarnya, gitu. Ya. Karena Allah berikan manusia akal itu diperintahkan untuk digunakan untuk berpikir, ya. Maka apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berpikir, itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Gitu. Nah, jadi beliau ini setelah menjadi seorang muslim ya, setelah menjadi seorang mualaf, luar biasa ya. Mereka orang-orang kafir itu dibuat kalang kabut oleh beliau nih. Sekalipun mereka adalah pendeta, itu selalu kalah sama Akhizimen karena memang Akhizimen itu menguasai sejarah, juga menguasai ya. Terus bagaimana Bible itu awal mula ada, itu juga menguasai. Bagaimana Kristen awal mula ada, juga beliau menguasai. Sehingga orang-orang kafir itu ya hanya pandai membuat blunder saja ya, musing-musing situ-situ aja, yang pada akhirnya mereka bingung sendiri. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi